Jadi kemarin malam kan kita sempet pump temen ya. Jadi setelah kita dicicil, ini gue juga udah expect ya bakalan ada satu pump besar gitu ya, yang nggak besar-besar banget gitu. Cuman at least pump itu besarnya itu melebihi di antara semuanya teman, semua penurunan atau downside yang sudah terjadi gitu. Jadi semua penurunan dicicil ada satu volume pump yang cukup besar terjadi baru aja kemarin sampai ke level mendekati 43.000 gitu. Nah, tetapi baru aja terjadi juga teman, jadi kita balik di dam lagi setelah kita di pump kita balik di dam lagi. Seperti apa yang gue bilang juga di video sebelumnya bahwa biasanya itu kalau misalkan udah bakalan reversal namanya, biasanya ditandai dengan satu volume downside yang cukup kuat. Misalkan ini yang terjadi di tanggal 10 Januari gitu. Dan sampai saat ini kita masih belum lihat volume itu terjadi. Ya, jadi sebenarnya kita udah di pump lalu di dam kembali. Ini memang menunjukkan bahwa biasanya ada pertanda downside momentum untuk berlanjut lagi gitu ya. Jadi ya ada potensi kita memang sejauh ini gitu ya, ada potensi kita untuk retest kembali trendline yang satu ini yang ada di level 40.100 teman-teman. Jadi kan over time itu tren itu semakin lama semakin naik gitu ya, mengikuti waktu gitulah, waktu dan pergerakan BTC. Jadi trendline ini dari overall time pasti naik gitu. Dan ini overallnya juga uptrend gitu ya, bukan overall down, tapi overallnya dari 2-3 tahun ini overallnya up. Jadi pasti seiring berjalannya waktu, ini pasti bakalan naik terus teman-teman ya. Trendline ini harganya bakalan naik terus. Terakhir ya kita udah sentuh di tanggal 10 Januari dan ini kemungkinan kita retest lagi di area level 42. Kalau misalkan teman-teman nanya kenapa nggak balik ke level 39.6 lagi ya, ini kan lowest low-nya ini ada 39.650 karena ya ini udah di bawah trendline gitu. Apalagi kalau misalkan kita closing candle harian di bawah gitu ya, di level 39.6. Memang kelihatannya double bottom, tetapi sebenarnya overall trend itu kita break support gitu ya. Overall dari trendline yang kita selalu retest sepanjang 2 tahun ini kita kehitungnya break support. Jadi memang untuk posisi short termnya memang lebih ke arah short teman. Dan kalau misalnya kalian pengen short atau pengen ngelong gitu ya, pasti kalian riset lagi sesuai kalian gitu, jangan ngikutin gue untuk ngelong atau nge-short gitu ya. Mumpung saat ini lagi ada trading competition berlangsung dan nanti akan berakhir sekitar 2 hari lagi. Untuk juara 1 sampai 5 ini akan dibagikan langsung secara uang tunai ya. Jadi gue akan bagikan langsung USDT ini ya untuk top 1 sampai top 5, dan untuk top 6 sampai 10 ini akan mendapatkan trading bonus senilai 500, 300, 200 dan kalian bisa cek sendiri di sini. Ini bakal berakhir sekitar 2 hari lagi. Jadi khusus referral gue aja jangan sampai ketinggalan teman. Lumayan giveaway senilai ribuan USDT secara cuma-cuma. Kalian bisa langsung daftar ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Selain itu kalian bisa mendapatkan bonus $120 khusus untuk referral gue di BingX. Kita juga baru closing di candle hijau kemarin persis ya. Ini kita membentuk candle hijau nggak jadi merah, kita balik ke atas aja karena memang ada pump. Tetapi ya saat ini biasanya candle yang seperti ini tuh candle berikutnya itu masih bakalan terjadi candle merah gitu. Masih belum ada bullish engulfing untuk candle hariannya gitu. Jadi ini masih kayak ibaratnya masih nyangkut di tengah lah ya. Jadi masih belum ada pertanda pump besar terjadi, kecuali memang kemarin kita berhasil mantul sampai ke level di atas level 43,5 gitu. Tetapi ya itu nggak terjadi, kita cuma mentok mendekati 43 lalu terjadi langsung dump kembali teman-teman ya. Skenario alternatif mungkin bisa aja terjadi teman-teman ya. Bisa aja kita udah ngebreak gitu ya, ngebreak di bawah tetapi kita langsung pump lagi seperti apa yang terjadi di tanggal 22 dan 20 Juli ini. Jadi ini jaraknya juga kurang lebih sekitar sebulan ya. Harusnya kan kalau misalnya kita retest trendline itu paling ya kita tesnya itu cuma di area 30.700, harusnya kita udah mantul, tapi kita retest lagi di support sebelumnya lalu kita mantul. Jadi memang potensi sebenarnya bisa aja terjadi seperti ini gitu ya. Cuman kalau misalkan ini terulang lagi gitu, which is biasanya kan grafik tuh polanya itu lebih cenderung nggak mengulangi yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau misalkan ini udah terjadi, mostly kemungkinan besar ini tuh nggak bakal terjadi gitu. Nah, kalau misalkan yang satu ini bisa jadi teman-teman, bisa jadi kita let's say kita double bottom ke level 39,5 lagi gitu ya. Worst case abis itu kita langsung balik mantul lagi teman-teman. Cuman ya pasti kita harus diikuti dengan volume-volume pump teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat kan ini kan setelah kita udah break trend line ini terakhir di tanggal 20 Juli kita langsung diikuti oleh satu volume candle satu hari yang ini tuh bener-bener gede banget. Ini bahkan langsung melewati 2 candle merah sebelumnya teman-teman. Nah itu at least yang pengen gue lihat itu terjadi pada skenario kali ini teman-teman ya. Dimana let's say even kita break trend line ini teman-teman ya, let's say kita ke level 39.600 atau 39.500, gue pengen lihat dalam beberapa hari ke depan Bitcoin bisa langsung berhasil mantul lagi gitu. Even potensially langsung
let's say ke level 43.000 lagi gitu ya. Nah, itu pertanda bagus dan pertanda bullish, kemungkinan bisa terjadi reversal. Meskipun buat mengkonfirmasi sekali lagi gue bilang Bitcoin at least minimal harus balik ke level 47.000 lagi. Minimal harus break resist atau support yang terjadi di level 45.500. Ini adalah harga sebelum kita breakdown support ini teman-teman yang terjadi di tanggal 5 Januari, yaitu ini adalah support terkuat selama sebulan terakhir di bulan Desember untuk Bitcoin. Jadi at least itu yang pengen gue lihat teman-teman. Kalau misalnya gue baca dari grafik ini, baru terjadi pump langsung dump, biasanya ini ada downside momentum lagi untuk beberapa jam kemudian sebelum nanti kita bakalan retest lagi kembali ke trendline yang ada di garis merah ini. Nah, kalau menurut kalian kayak gimana nih? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Kurang lebih itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi memang dari pattern-pattern sebelumnya aja gitu, kita udah ngelihat bahwa kita kembali retest support lagi teman-teman sebelum kita ngepump lebih lanjut. Biasanya tuh ibaratnya terjadi bisa dibilang double bottom lah teman-teman. Ini bottom pertama, ini bottom kedua, ini juga sama terjadi di tanggal 20 September. Bottom pertama, bottom kedua, baru kita bisa reversal lagi gitu dengan harga yang lebih tinggi. Ya bisa aja ini sekali lagi ya kita testing lagi teman-teman bottom pertama dan bottom kedua di sini, baru nanti kita akan lihat. Tetapi dengan break support ke bawah itu pastinya cenderung nggak akan bagus kalau misalkan tiba-tiba harga Bitcoin udah ada di level 38 atau 39 dengan closing candle satu hari di level tersebut. Itu akan ibaratnya itu ngebreak ya, jadi akan membantah peraturan-peraturan sebelumnya di mana terjadi double bottom aja. Dan ya saat ini ya kita memang ingin berharap bahwa double bottom itu terjadi di level psikologis saja, maksimal di level 40.000, nggak sampai ke level 38 gitu. Karena memang dari sebelumnya juga nggak pernah terjadi break support gitu, paling hanya ada double bottom yang terjadi. Seenggaknya itu yang kita lihat dari trendline Bitcoin dari sebelumnya. Itu aja teman-teman menurut pendapat gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah!